Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah ya. Di video kali ini, saya akan membahas film High Grease yang dirilis pada tahun 95. Film ini dibintangi oleh Jet Li sebagai Kit, Jackie Cheung sebagai Charlie, Ching Miao sebagai Helen, dan masih banyak lagi aktor keren lainnya yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu. Gak tahu bagaimana keseruan ceritanya? Tonton terus video ini sampai habis dan selamat menonton. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan dengan beberapa perampok yang tengah menuju ke sekolahan. Mereka punya maksud akan menyandra para murid sekolahan tersebut. Para perampok ini dipimpin oleh pria bernama David Wong. Dia adalah seorang mantan veteran perang spesialis ahli bom yang dipecat oleh kesatuannya. Tak lama kemudian datang pasukan elit penjinak bom yang dipimpin oleh Kit. Di sini Kit mengetahui jika istri dan anaknya tengah menjadi sandera di dalam bus tersebut. Di saat Kit bergegas akan menjinakkan bomnya, salah satu anak buahnya ini malah terkena ranjau yang mengharuskan ia pun tewas saat itu juga. Di scene selanjutnya, Kit mencoba menjinakkan bom tersebut. Akan tetapi, Kit kesulitan karena bom ini memiliki dua kabel yang berbeda. Apabila salah potong, maka akan meledak. Di saat itu berlangsung, kemudian Kit mendapat telepon dari David. Ia mengenalkan dirinya jika ia adalah dalang di balik ini semua. Karena bom waktu itu terus berjalan, Kit bermohon agar David menghentikan perbuatannya. Tetapi David malah berkata, seorang pria harus bisa mengandalkan dirinya sendiri. Hingga pada akhirnya bom itu pun meledak yang menewaskan semuanya. Setelah kejadian ini, Kit diceritakan berhenti dari pekerjaannya dan menghilang secara misterius. 2 tahun kemudian, scene berpindah kepada seorang wanita bernama Helen. Dia adalah seorang wartawan sebuah stasiun TV yang mencari berita seputar selebritis. Kali ini, Helen akan meliput Frankie, sang aktor laga yang sedang naik daun. Yang konon katanya, Frankie tak pernah menggunakan stuntman untuk adegan laga berbahayanya. Akan tetapi, pada kenyataannya, di sini ada Kit yang beralih profesi menjadi seorang stuntman untuk Frankie. Hingga di setiap saat Frankie melakukan adegan berbahaya, Kit harus menggantikan adegan tersebut. Di sini Helen berusaha mengungkap kebenaran tersebut, jika selama ini Frankie bukanlah pemain aktor laga sungguhan. Sesampainya di kantor, Helen terus berusaha mencari adegan di mana Frankie terlihat diganti oleh seorang stuntman. Dengan berita ini, Helen berencana akan menunjukkannya saat ulang tahun stasiun televisinya nanti. Mulai saat ini, ia akan meliput secara diam-diam semua kehidupan Frankie siang ataupun malam. Selain Kit bekerja sebagai stuntman, ia pun bekerja menjadi bodyguard untuk Frankie. Hingga di saat Helen dan kameramennya ini meliput kegiatan Frankie, mereka pun ditangkap oleh Kit hingga terjadilah hal ini. Kemudian, Charlie yang merupakan manajernya Frankie memberitahu jika Frankie diundang dalam acara peresmian hotel baru dan pameran permata terbesar di Rusia. Yang tentu saja Frankie menjadi tamu VIP sebagai aktor laga yang harus dijaga ketat oleh Kit dari kejaran paparazi. Karena saking senangnya, Frankie pun loncat ke kolam renang yang airnya sudah saat. Di tempat lain, di sini ada pria bernama Bond. Dia merupakan anak buahnya David yang terobsesi ingin bertarung dengan Frankie karena melihat kehebatannya berakting di medan laga. Setelah David berhasil memasukkan identitasnya, kemudian David memberi briefing kepada anak buahnya jika dalam 2 hari ini akan ada pameran permata di Hotel Grandeur. Pameran permata ini bernilai sangat tinggi. David berharap aksinya ini akan dapat membuahkan hasil. Jika semua ini terjadi, David yakin semuanya akan mendapatkan uang yang banyak. Akan tetapi, David menyadari jika di sini ada seorang mata-mata untuk membocorkan rencananya.
Karena itu, pria yang dimaksud pun langsung menyandra wanita yang bernama Pai. Keesokan harinya, manajer Hotel Grander pun memberitahu para pelayan hotel di sini jika besok akan datang tamu-tamu kaya raya serta aktor laga yang bernama Frankie. Ternyata Pai menyamar di sini sebagai pelayan hotel ini. Sambil bercerita, mereka pun membicarakan kehebatan Frankie. Tak lama kemudian, datang seorang polisi yang bernama Chow untuk bertemu dengan Joyce yang merupakan pacarnya. Dan mereka tengah ribut akibat Joyce tak ingin jika Chow menjadi seorang polisi. Yang sebetulnya Joyce ketakutan jika Chow terbunuh setelah tahu koleganya mati saat menangkap perampok akhir-akhir ini. Kemudian Joyce lebih memilih pergi bersama Pai, dan tanpa disengaja mereka pun bertemu dengan David. Karena masih kesal dengan tingkah Chow, Joyce pun ikut pulang bersama mereka. Setelah Joyce berlalu pergi, Pai memberitahu kabar buruk jika Frankie akan datang ke pameran tersebut. Yang menurut Pai, Frankie terlihat hebat meskipun hanya di dalam film. Kembali lagi ke Frankie yang sedang melakukan syuting di film barunya tersebut. Karena menurut sutradaranya Frankie terlihat terdengar selalu marah-marah, ia diminta untuk mendubbing ulang suaranya menjadi lebih baik. Akan tetapi malah ini yang terjadi. Karena kesal dengan studionya yang kotor, Frankie pun pergi ke toilet. Tak lama kemudian datang Bond, persis bersebelahan dengan Frankie yang sama-sama buang air kecil. Di saat Bond berpikir untuk menghabisi Frankie saat itu juga, di saat yang tepat, Kit mengajak Frankie untuk segera pergi dari sini. Sambil berlalu pergi, Bond menyimpan ranjau yang terinjak tepat oleh Frankie. Karena itu, Kit meminta agar Frankie tetap diam, hingga terjadilah hal yang menegangkan bagi Frankie. Sesaat, Kit pun berhasil menyelamatkan Frankie. Ia langsung mengejar Bond, akan tetapi Bond berhasil kabur dari Kit. Singkat cerita, pameran pun dimulai. Setelah Kit mengantarkan Frankie ke tempat pameran, karena tak punya tiket masuk, akhirnya Kit balik lagi ke rumahnya. Akan tetapi, saat di lampu merah, Kit tak sengaja mendengar perbincangan David dengan seseorang dan berkata, seorang pria harus mengandalkan dirinya sendiri. Mendengar perkataan itu, Kit langsung mengejarnya. Hingga Kit menerobos masuk ke dalam Hotel Grander. Akan tetapi, karena Kit tidak memiliki tiket VIP, Kit dicegat masuk oleh beberapa penjaga hotel ini. Meskipun Kit menjelaskan bahwa hotel ini akan dirampok, para penjaga ini tetap bersikukuh tak mengizinkan Kit untuk masuk. Di saat pameran permata diperlihatkan, acara ini disponsori oleh sistem keamanan yang sangat canggih dan tak mungkin dapat dibobol oleh maling manapun. Saat pameran itu berlangsung, di tempat lain, para anak buahnya David mencoba mengakuisisi semua penjaga keamanan hotel ini, termasuk Pai. Sehingga aksi para perampok ini pun dimulai dengan membantai siapa saja yang menghalangi niatan mereka. Karena ini film komedi, di saat kejadian itu berlangsung, Frankie melihat aksi keji mereka. Hingga hal konyol ini pun harus menimpa pada dirinya yang sebenarnya sangat penakut. Karena ketakutan, Frankie pun mencoba untuk kabur. Tetapi ia malah bertemu dan berniat menyelamatkan Pai. Lalu Frankie bercerita jika di luar sana telah terjadi perampokan. Karena ingin terlihat jagoan di mata Pai, Frankie berusaha akan menghadapi Bond, yang padahal mereka berdua adalah satu komplotan yang sama.
sehingga Pai dan Bon bersandiwara melakukan penyanderaan. Tetapi karena Frankie seorang penakut, ia lebih memilih untuk kabur. Lalu scene berpindah di mana Kit melaporkan apa yang sedang terjadi di Hotel Grander. Tetapi polisi kurang menanggapinya. Kemudian datang Chow yang sedikit tahu apa yang sedang berlangsung di Hotel Grander. Kembali lagi kepada perampok yang berhasil masuk ke tempat pameran. Di sini ada pria bernama Rabbit yang memimpin jalannya perampokan ini. Karena dirasa perhiasan itu sulit untuk diambil, lalu Rabbit memanggil nama-nama yang dianggap tahu kode untuk membuka sistem keamanan tersebut. Di saat itu berlangsung, di sini Helen mengambil video ini demi konten pemberitaan di televisinya, hingga aksi pembantaian ini pun terekam olehnya. Di tempat lain, ternyata Frankie ditangkap oleh Bon, hingga ia dihajar dan terus diminta untuk bertarung dengannya. Di luar hotel, datang Kit dan Chow yang mengaku datang dari kepolisian. Di sini, Kit curiga bahwa penjaga hotel ini telah diganti oleh para perampok. Karena Chow kurang pengalaman, ia meminta izin untuk memeriksa tempat ini, akan tetapi malah ini yang terjadi. Hingga di saat Kit dan Chow berhasil menghabisi sebagian para perampok tersebut, karena terpojok, Kit memilih untuk kabur masuk ke dalam lift. Karena tak ada jalan lain, mereka berdua pun sudah siap-siap disambut oleh anak buahnya Rabbit. Sementara itu, Chow memberikan pagernya yang terhubung dengan Joyce. Akan tetapi, hal itu terganggu dengan tertangkapnya Frankie oleh Bon. Dan tiba-tiba, Kit muncul dari pintu lainnya sampai terjadilah kekacauan. Di tengah itu berlangsung, Frankie berhasil menyandra pria bernama Badru, ahli IT dari mereka. Di saat Rabbit dan yang lainnya sudah terpojok, kemudian datang David yang membuat sandiwara seolah-olah ia membantu Frankie dan ayahnya. Hingga dirasa perampokan ini sudah terkendali dan aman, Joyce masih saja tak peduli kepada Chow dan malah berterima kasih kepada David. Karena Kit ingat suara tak kenal wajah saat David berkata slogannya, Kit yang mendengar itu langsung mencoba menghentikannya, dan Joyce jadi disandra oleh David. Karena kedoknya sudah terbongkar, sekarang David mengambil alih perampokan ini dan memerintahkan semua anak buahnya untuk menangkap Helen. Lalu, scene berpindah di mana polisi anti-teror sudah tiba di TKP. Tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung mencoba memasuki lobi tersebut. Namun, malah ini yang terjadi. Karena rekaman kejadian ini sangat berharga, Helen berusaha menyembunyikan kaset tersebut. Sementara, Rabbit dan pasukannya terus memburu Helen. Sehingga, ia pun terus mencari hingga ke dalam toilet. Dan terlihat Helen tengah berkamuflase menjadi lukisan di antara gambar yang lainnya. Dan hal itu berhasil mengelabui Rabbit untuk sementara. Dan pada saat Helen akan keluar, tiba-tiba datang seekor ular yang ternyata itu perbuatan Rabbit untuk menakuti Helen. Di saat Helen hampir kencing di celana karena ketakutan, kemudian datang mereka bertiga untuk menolongnya. Tetapi karena Helen terkena gigitan ular, akhirnya ia pun pingsan. Tak lama kemudian, Kit berhasil mendapatkan obat penawar racun untuk Helen. Saat Helen sudah siuman, ia pun meminta maaf kepada Kit. Dan Kit berjanji akan balik lagi setelah menyelamatkan para sandera. Scene berpindah lagi ke Badru, di mana anak buahnya telah berhasil membuka sistem pengamanan perhiasan yang akan mereka rampok.
Karena Frankie tak tahu di mana posisi Kit, kali ini David meminta agar semuanya mencari keberadaan Kit dan dipastikan jika Kit telah mati. Kemudian, Kit berusaha mengambil kaset rekaman dengan berpura-pura menjadi bagian dari mereka, dan Kit berhasil membantai mereka semuanya. Kemudian datang Rabbit hingga terjadilah perkelahian. Setelah Kit berhasil menghabisi Rabbit dan mengambil rekamannya, tiba-tiba datang Bond yang mengharuskan Kit terjatuh ke bawah karena ledakan granat. Untungnya, Kit selamat dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Lalu, Kit melaporkan keadaan di dalam hotel tersebut dan memberikan kaset rekaman sebagai bukti kejahatan David. Ketika David mengetahui Rabbit telah tewas, ia pun menjadi marah kepada Frankie. Karena Kit tak ada di sini, Frankie pun harus dibunuh sebagai gantinya. Karena tak ingin Frankie mati, kemudian Charlie mencoba memberitahu David jika dia bisa meminta helikopter kepada polisi dengan melemparkan salah satu duta besar di sini. Tetapi karena menurut David duta besar lebih berguna daripada dirinya, David pun langsung meminta Bond untuk melempar Charlie ke bawah sebagai bentuk keseriusan mereka. Kemudian David meminta komandan polisi untuk mengirimkan helikopter dalam waktu 5 menit. Jika tidak, dia akan melemparkan 2 orang duta besar. Di tempat medis, di sini Helen berusaha sembunyi dari kejaran anak buahnya David. Akan tetapi, saat tertangkap, Helen mencoba merayu hingga menghajarnya. Di saat Kit mencoba membantu akan menyelamatkan para sandera, komandan ini tak memberikan izin Kit ikut campur urusan ini. Hingga Kit berbuat nekat dengan menodong komandan ini agar bisa membawa helikopter ke atap hotel. Dan Kit berjanji, setelah menyelamatkan para sandera, ia akan menyerahkan diri. Saat berhasil keluar sambil bersembunyi, Helen melihat Deuce tertangkap tangan oleh Vi sedang menggunakan pagernya. Sehingga pager itu pun dilempar tepat di hadapan Helen. Kemudian, Kit menerima pesan dari Helen supaya jangan pergi ke atap, karena di atap para penjahat sudah bersiap-siap untuk membunuh Kit. Mengetahui hal itu, Kit langsung menyerang David di lantai penthouse, sehingga terjadilah aksi saling menembak yang mengharuskan helikopter itu pun terjatuh dan menghancurkan segalanya. Karena Helen mengira Kit berada dalam helikopter tersebut, ia berusaha mencarinya, tetapi Helen malah tertangkap oleh David. Lalu di tempat lain, saat Frankie dan yang lainnya berusaha untuk kabur, mereka sudah ditunggu oleh Vi dan Bond dengan iringan musik piano klasik. Di sisi lain, di waktu yang sama, Kit mendapati jika Helen telah dipasangi bom oleh David. Karena Kit tak ingin Helen menjadi korban seperti istri dan anaknya, lalu ia pun melakukan hal ini. Kemudian, Kit langsung bergegas menjinakkan bom yang ada di tubuh Helen. Di saat yang sama, karena Frankie merupakan aktor yang sedang naik daun, Pai lebih memilih untuk membunuh Chow. Akan tetapi, pada akhirnya, Pai pun harus tewas karena ini. Kemudian datang Bond langsung menghajar Chow. Di sini, si ayah pun ikut dihajar oleh Bond karena menolong Chow. Hingga saat si ayah terus dipukuli oleh Bond, akhirnya watak asli Frankie pun keluar. Dengan susah payah, akhirnya Frankie pun berhasil menghabisi Bond hingga ia pun pingsan. Ketika tim pasukan anti teror berhasil masuk ke basement hotel ini, di sini ada David yang berpura-pura menjadi Sandra, hingga ia pun terbebas dari sergapan polisi.
Sementara itu, Kit masih berusaha untuk membebaskan Helen dari belenggu bom yang mengikatnya. Di saat Kit tengah kebingungan, tiba-tiba David menghubunginya dan mengatakan jika Kit tak mungkin bisa mematikan bom itu hanya memotong kabel merah atau biru. Mendengar perkataan itu, tak sengaja Kit melihat kawat kecil di belakang kabel merah. Karena tak ingin kejadian 2 tahun lalu terulang, akhirnya Kit memutuskan memotong kawat tersebut. Dan di waktu yang tepat, bom ini pun akhirnya berhasil dimatikan. Dan kali ini, David pun kalah tanpa harus Kit menghajarnya. Karena pisau yang tadi tertancap di tubuhnya telah diberi racun sebelumnya. Hingga tanpa disadari oleh David, ia pun merasakan efek dari racun tersebut. Dan ia pun tewas secara perlahan sambil dibegal oleh gangster. Di akhir kisah film ini, Frankie mengalami kejadian langsung sebagai Sandra tragedi ini. Ia pun bermaksud akan mengangkat kisah ini ke film terbarunya. Kemudian, karena Kit menolong Helen hingga selamat, Helen memutuskan untuk menikah dengan Kit. Setelah Kit memberikan kesaksian kepada pihak polisian. Nah, begitulah akhir cerita film ini teman-teman. Sampai bertemu lagi di film selanjutnya. Bye-bye.